Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi sapi jantan dan betina. Perkenalkan, nama saya Nur Asbia Rahmat dari kelas C NIM L1A11 984 dengan mata kuliah ilmu reproduksi ternak. Kita langsung saja. Sistem reproduksi jantan. Tugas utama hewan jantan atau pejantan secara alamiah adalah memproduksi semen atau spermatozoa yang subur dan menempatkannya dalam alat kelamin betina dengan tepat. Tugas ini dilaksanakan oleh organ reproduksi primer dan sekunder. Organ reproduksi primer pada hewan jantan yaitu testis, sedangkan organ reproduksi sekunder terdiri dari epididymis, pastiferan uretra, kelenjar vesicularis, kelenjar prostate, dan kelenjar vulvuretralis atau Cooper, dan penis. Secara alami, fungsi esensial dari seekor pejantan adalah menghasilkan pemisah kelamin jantan atau spermatozoa yang cukup, aktif dan infertil, serta secara sempurna mampu meletakkan ke dalam saluran reproduksi betina. Semua proses fisiologis dalam tubuh ternak jantan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjang produksi dan kelangsungan hidup spermatozoa. Namun demikian, pusat kegiatan dari kedua proses ini terletak pada organ reproduksi jantan itu sendiri. Ini adalah gambar organ reproduksi manusia. Maaf, gambarnya kurang bagus ya. Organ reproduksi pada rumensia jantan itu secara otomatis organ reproduksi rumensia jantan seperti gambar 1 dapat dibagi menjadi dua, yaitu testis atau gonad, kelenjar benih. Testis merupakan bagian alat kelamin yang utama. Testis terbentuk dari bulat panjang seperti ini, yang berfungsi untuk menghasilkan sel benih jantan atau semen atau spermatozoa dan hormon kelamin jantan atau androgen. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan testis disebut andrologi. Testis. Organ kelamin primer pada hewan jantan adalah testis atau biasa disebut orchis atau didymos. Disebut organ kelamin primer karena bersifat esensial, yaitu menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon kelamin jantan yaitu testosteron. Pada semua spesies testis berkembang di dekat ginjal, yaitu pada daerah crista genitalia primitif. Pada mamalia, testis mengalami penurunan cukup jauh, sedangkan baik pada kebanyakan spesies berakhir pada skrotum. Testis akan rusak bila suhunya sama dengan suhu tubuh. Hewan tidak mengalami penurunan testis ke dalam skrotum atau yang mengalami streptorrhizis, spermatogenesis atau pembentukan sel tidak akan terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut semata-mata karena pengaruh suhu. Karena bila testis yang streptorrhizis didinginkan secara buatan, spermatogenesis tetap berlangsung. Kemudian testis terbagi secara tak sempurna oleh mediastinum, suatu septum yang terbatas. Helai-helai jaringan ikat berjalan dari pusat testis pada suhu longitudinal dan bersambung dengan suatu pemisah. Segmen-segmen testis mengandung banyak tubuli seminiferi yang berkelok-kelok. Jaringan longgar dan sisa interstial yang berserakan. Testis terletak pada daerah prepubis, terbungkus oleh kantong skrotum dan digantung oleh funiculus spermaticus yang mengandung unsur-unsur yang terbawa oleh testis dalam perpindahan dari cavum abdominalis melalui canalis ingualis ke dalam skrotum. Pada sapi jantan, testis berbentuk oval memanjang, terletak dengan sumbu panjang vertikal dan di dalam skrotum, sedangkan pada sapi dewasa panjangnya mencapai 12 sampai 16 cm dan diameternya 6 sampai 8 cm. Tiap testis berukuran berat sekitar 300 sampai 500 gram tergantung pada umur, berat badan dan mangsa sapi.
Testis sapi jantan berbentuk bulat panjang terletak di dalam kantung skrotum dan tergantung pada korda spermaticus dengan bagian anterior testis lebih ke bawah atau lebih ke posisi ventral. Pada hewan dewasa, panjang testis 10 sampai 12 per 1/2 cm, lebar 5 sampai 6,25 cm dengan berat 500 gram. Testis ini diselimuti oleh selapis tenunan pengikat yang tipis dan elastis disebut tunika albuginea. Bila dirabang, saput ini terasa kukuh dan kuat. Sedangkan panjang tubulin keseluruhan pada sapi jantan dewasa diperkirakan 4-5 km dan setiap tubulus bergaris setengah 200 mikron lebih sekitar dan kira-kira 80% dari berat testis seekor sapi jantan normal terdiri dari tubulin. Testis, lapisan luar dari testis adalah tunika albuginea. Testis merupakan membrane jaringan ikat elastis berwarna putih. Pembuluh darah yang lebih darah dalam jumlah besar dijumpai tepat di bawah permukaan lapisan ini. Lapisan fungsional dari testis yaitu parenchyma terletak di bawah lapisan tunika albuginea. Parenchyma ini berwarna kuning yang terbagi oleh septa yang tidak sempurna menjadi septa segmen. Parenchyma mempunyai pipa kecil di dalam yang disebut tubulus seminiferus atau tunggal. Tubulus seminiferi jamak. Tubulit seminiferi berasal dari primary sex cord yang berisi sel-sel benih germ cell yang spermatogonia dan sel-sel pemberi makan yaitu sel sertori. Sel sertori berukuran lebih besar dan jumlah lebih sedikit daripada spermatogonia. Fungsi testis yaitu ada dua. Yang pertama sebagai tempat menghasilkan hormon seks jantan yaitu androgen atau testosteron. Sel-sel interstitial dari Leydig atau atas pengaruh ICSH menghasilkan hormon kelamin jantan yaitu hormon testosteron atau androgen yang terdapat di dalam jaringan pengikat di antara tubulus seminiferosa. Yang kedua itu sebagai penghasil gamet jantan disebut spermatozoa. Spermatozoa sendiri dihasilkan di dalam tubulus seminiferi atas pengaruh SSH. Tubulus tersebut sangat berliku pada jantan yang lebih tua. Spermatogonia tumbuh menjadi spermatosit primar yang setelah pembelahan meiosis pertama tumbuh menjadi spermatosit sekunder haploid. Selanjutnya spermatosit sekunder haploid tumbuh menjadi spermatid yang setelah mengalami sederet transformasi disebut spermatogenesis. Kemudian tumbuh menjadi sel sperma yang terdiri atas sebuah kepala, sebuah bagian tengah tubuh, serta sebagian ekor. Kemudian itu saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sedang kelenjar-kelenjar mani terdiri atas kelenjar vesicularis, kelenjar prostatis, dan kelenjar bulboretralis atau kelenjar Cowper. Epididymis berasal dari bahasa Latin yaitu epi, artinya di atas, dan didymis artinya testis. Bentuk bulat panjang besar pada pangkalnya yang disebut kepala epididymis. Bagian tengah sering pula disebut dengan badan epididymis. Vas deferens atau cauda epididymis adalah pipa berotot yang pada saat ejakulasi mendorong spermatozoa pada epididymis ke ductus ejaculatoris dalam uretra prostatik. Vas deferens meninggalkan ekor epididymis bergerak melalui kanal inguinal yang merupakan bagian dari korda spermatik dan pada cincin inguinal internal memutar ke belakang memisah dari pembuluh darah dan saraf korda. Selanjutnya dua vas deferens mendekati uretra bersatu dan kemudian ke dorso caudal kandung kemih serta dalam lipatan peritoneum yang disebut lipatan orogenital. Fold yang disamakan dengan ligamentum lebar pada betina. Vas deferens mengangkut sperma dari ekor epididymis ke uretra. Dindingnya mengandung otot-otot licin yang penting dalam mekanisasi mengangkut semen waktu ejakulasi. Diameter mencapai 2 mm dan konsistennya seperti tali berwarna kekuningan
Dekat badan epididymis, falciparum menjadi lurus dan bersama bulu-bulu darah dan limfe serta serabut-serabut saraf membentuk funiculus spermaticus yang berjalan melalui kanalis inguinales ke dalam vakum abdominalis ampula pada sapi yang mempunyai panjang 10 sampai 14 cm dengan diameternya 2 sampai 2,5 cm. Ampula tidak terdapat pada anjing, babi kecil dan kucing. Falciparum berfungsi untuk mengangkut sperma dan ekor dari ekor epididymis ke uretra. Dirinya mengandung otot-ototnya yang penting dalam mekanisasi pengangkut semen. Waktu ejakulasi diameter dapat mencapai 2 mm dengan panjang 25 sampai 10 cm dan konsistensinya seperti dekat ekor epididymis. Falciparum berliku-liku dan berjalan sejajar dengan badan epididymis. Dekat pada kepala epididymis, falciparum menjadi lurus dan bersama bulu-bulu darah dan limfe serabut syaraf membentuk funiculus spermaticus yang berjalan melalui kanalis inguinalis ke dalam cavum abdominalis. Kedua falciparum yang terletak menyebelah di atas fascia urinaria lambat laun menebal dan membesar membentuk ampulla ductus deferentis. Selanjutnya itu ada epididymis. Epididymis adalah suatu struktur yang memanjang bertaut rapat dengan testis. Epididymis mengandung ductus epididymis yang berliku-liku dan mencapai panjang lebih 40 meter jantan dewasa dan kurang lebih 60 meter pada babi dan 80 meter pada kuda. Epididymis dapat dibagi atas kepala, badan, dan ekor. Kepala atau kaput epididymis membentuk suatu penonjolan dasar dan agak berbentuk mangkok yang dimulai pada ujung proksimal testis. Umumnya epididymis berbentuk U, berbeda dalam ukurannya dan menutup seluas sepertiga dari bagian testis. Melalui serosa, saluran epididymis tersusun dalam lobuli dan mengandung ductus efferentes testis dengan saluran epididymis berjumlah 13 sampai 15 buah dekat ujung proksimal testis. Kaput epididymis menjadi pipi dan bersambung ke badan korpus epididymis yang langsing dan berjalan distal sepanjang tepi posterior testis. Pada ujung distal testis, korpus menjelma menjadi kauda epididymis yang pada sapi dewasa mencapai ukuran sebesar ibu jari dan agak berayun, dan dalam kedudukannya di dekat ligamentum testis saluran epididymis menjadi lebih kasar pada pelipatan sekeliling ligamen bersambung ke proksimal dan sebagai kauda epididymis. Menurut Toilier 1981, fungsi dari epididymis ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu transportasi. Transportasi adalah massa spermatozoa dialirkan pada rete testis ke dalam ductus efferens oleh tekanan cairan spermatozoa dalam testis secara tepat bertambah banyak. Perpindahan spermatozoa dibantu oleh gerakan silia dan gerakan peristaltik dari musulatur pada dinding ductus epididymis. Yang kedua itu ada konsentrasi. Konsentrasi merupakan tempat yang berada di dalam ductus epididymis. Cairan testis menjadi medium massa spermatozoa. Airnya diserap oleh epitel dinding epididymis sampai di bagian ekor. Konsentrasi sperma ini menjadi sangat tinggi. Yang ketiga itu maturasi. Maturasi adalah pemasakan atau pendewasaan spermatozoa. Pemasakan ini mungkin disebabkan oleh adanya sekresi dan sel di ductus epididymis. Timbun. Yang keempat itu ada timbunan. Bagian ekor dari epididymis merupakan penimbunan sperma yang utama, dan disinilah yang cocok untuk penghidupan spermatozoa yang masih belum bergerak. Kondisi ini di dalam kauda epididymis adalah optimal untuk mempertahankan kehidupan sperma yang berada dalam keadaan metabolisme sangat minim. Apabila epididymis ini diikat, sperma akan tetap hidup dan fertil di dalam epididymis selama sampai 60 hari. Dari keempat fungsi epididymis, kaput atau kepala epididymis berfungsi sebagai tempat maturasi dan konsentrasi. Pada korpus atau badan epididymis berfungsi sebagai tempat transportasi sperma, sedangkan pada bagian ekor atau kauda epididymis berfungsi sebagai tempat penimbunan sperma. Alat kelamin menyalur yaitu penis yang merupakan alat kopulasi dan menyalur mani dan urin, dan alat pelindung yang terdiri dari suatu bentuk epitelium. Yang kemudian itu ada penis.
penis, hewan jantan dewasa berukuran panjang 91,4 cm dan bergaris tengah 2,5 cm. Berbentuk penis ini silindris dan sedikit menipis dari pangkal penis ke ujung yang lebar. Bagian ujung penis memiliki sedikit sekali jaringan tegang, kecuali bagian pangkal. Jadi penis membesar sedikit pada waktu ereksi dan menjadi lebih tegang. Pada waktu keadaan penis mengendor dan tidak menegang, penis sapi jantan padat dan keras. Di belakang skrotum, penis tadi membentuk lengkungan menyerupai huruf S, disebut plesura sigmoideus. Pada waktu penis menegang, huruf S ini akan menjadi lurus yang menyebabkan penis mencapai panjang 91,4 cm. Penis mempunyai dua fungsi utama, yaitu menyemprotkan semen ke dalam alat reproduksi betina dan sebagai tempat keluarnya urin. Penis terbungkus oleh tunika fibrosa yang padat dan putih yang disebut tunika albugenia. Penis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pangkal yang melekat pada fascia atau ligamentum yang kuat dan disebut cross penis, bagian badan, di mana bagian tangannya meliputi lingkar menyerupai huruf S disebut viscera sigmoidea, dan bagian ujung penis disebut glans penis yang dilengkapi 2 macam pelengkap, yaitu musculus refractor penis yang dapat berelaksasi dan corpus cavernosum penis untuk menegakkan penis. Kemudian ada preputium. Preputium adalah lipatan kulit di sekitar ujung penis, bebas penis. Permukaan luar merupakan kulit yang agak khas, sementara dalam menyerupai membran mukosa yang terdiri dari lapisan preputial yang lapisan penis yang menutupi permukaan ekstremitas bebas dari penis. Preputium kuda merupakan lipatan lengkap, sebagian 2 lapisan konsentrik mengelilingi penis apabila penis kembali. Preputium babi mempunyai diverticulum atau kantung di sebelah dorsal dari orifisium preputial. Kantung ini mengakumulasi urin, sekresi susu, dan selesa mati yang menyebabkan adanya bau khas pada babi dewasa. Lubang preputium terletak sedikit ke belakang umbilicus dan biasanya dikelilingi oleh rambut panjang. Rongga preputium tempat ujung penis yang bebas itu terletak pada mempunyai panjang 37,5 cm dan bergaris tengah 2,5 cm. Preputium berbentuk sel epitel pipi bertanduk dengan tinggi yang berbeda-beda. Pada waktu ereksi, penis biasanya memanjang, tetapi tidak lebih dari 25-30 cm, melewati muara preputium dan akan mencapai perpanjangan sempurnanya pada detik sapi itu mencapai titik tertinggi dari aktivitas kopulasi. Kemudian ada skrotum. Skrotum adalah kulit berkantong yang ukuran, bentuk, dan lokasinya menyesuaikan dengan tekstur yang dikandungnya. Kulit skrotum adalah tipis, lembut, dan relatif kurang berambut. Selapis jaringan fibroelastik bercampur dengan serabut polos disebut tunica tartos. Terdapat bersebelah dalam dari kulit, dan pada cuaca dingin serabut-serabut otot dari data tersebut berkontraksi dan mempertahankan posisi terhadap dinding abdominal. Tunika dartos melintas bidang median antara 2 tesis membantu membentuk septum skrotal yang membagi skrotum menjadi 2 bagian lateral pada masing-masing testika. Fungsi utama skrotum adalah untuk memberikan kepada tesis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-80 derajat Celcius atau 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Fungsi ini dapat dilaksanakan disebabkan adanya pengaturan oleh sistem otot terangkap yang menarik tesis mendekati dinding tubuh, memenasi tesis atau memberikan tesis menjauhi dinding tubuh agar lebih dingin. Dengan kata lain, fungsi skrotum yaitu mengatur temperatur testes yang epidermis agar tidak terlalu rendah dengan suhu tubuh, yaitu thermogulator testes. Kita lanjut dengan sistem reproduksi rumensia pada sapi betina. Reproduksi hewan betina adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan seluruh tubuh hewan itu. Sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup khususnya hewan ternak dalam hal ini memasuki sexual maturity atau dewasa kelamin. Setelah mengalami dewasa kelamin, alat reproduksi
reproduksinya akan mulai berkembang dan proses reproduksi dapat berlangsung baik karena jantan maupun betina. Sistem reproduksi pada betina terdiri atas ovarium dan sistem ductus. Sistem tersebut tidak hanya menerima telur yang diovulasikan oleh ovarium dan membawa telur ke tempat implantasi yaitu uterus, tapi juga menerima sperma dan membawanya ke tempat fertilisasi yaitu ovidum. Ini adalah gambar sistem reproduksi pada sapi betina. Ini ada vagina, uterus, ovari, ovidum, broad ligament, cervix, bladder, pelvis, vagina, vulva, dan rectum. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina seperti halnya testes pada hewan. Ovari dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik, menghasilkan sel karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovari merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan atau ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium seekor sapi betina bentuknya menyerupai biji buah almond dengan rata-rata 10-20 gram sebagai perbandingan. Pada sapi jantan di mana biji pejantan berkembang di tubulus seminiferus yang terletaknya pada betina, jaringan yang menghasilkan ovum atau telur berada sangat dekat dengan permukaan ovari. Kemudian ovarium terletak di dalam rongga berfungsi untuk memproduksi ovum sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Ovarium digantung oleh suatu ligamentum yang disebut mesovarium yang tersusun atas saraf dan pembuluh darah berfungsi untuk mensuplai makanan yang diperlukan oleh ovarium dan sebagai saluran reproduksi. Ovarium pada preparat retikulum ini berbentuk lonjong bulat. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Selanjutnya itu ada ovidum, merupakan saluran yang bertugas menghasilkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Ovidum digantung oleh suatu ligamentum yaitu mesosalpi yang merupakan saluran kecil yang bergelombang dari depan ovarium dan melanjut di tanduk uterus. Ovidum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah infundibulum, yaitu ujung ovidum yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki mulut yang berbentuk berjumbai dan berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Mulut infundibulum ini disebut fimbria. Salah satu ujungnya menempel pada ovum sehingga pada saat ovulasi dapat menekan ovum. Sedangkan lubang di infundibulum yang melewati ovum menuju uterus disebut ostium. Setelah ovum ditangkap oleh fimbria, kemudian menuju ke ampula, yaitu pada ovidum yang kedua. Di tempat inilah akan terjadi fertilisasi. Sel spermatozoa akan menunggu ovum di ampula untuk dibuahi. Panjang ampula merupakan setengah dari panjang ovidum. Ampula bersambung dengan bagian ovidum yang terakhir, yaitu isthmus, bagian yang membatangi antara ampula dengan isthmus, sembung ampulari, isthmus, junction. Isthmus dihubungkan langsung oleh uterus sebagian kornu atau tanduk sehingga di antara keduanya dibatasi oleh utero-tubal junction. Fungsi ovidum sendiri itu menerima sel telur yang dioperasikan oleh ovarium, mentransport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa sehingga terjadinya fertilisasi. Dapat terjadinya kapasitas spermatozoa memproduksi cairan sebagian media pembuahan dan kapasitas spermatozoa dan transport yang telah dibuahi atau jika menuju uterus. Uterus merupakan struktum saluran maskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dalam perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamen yaitu mesometrium, yaitu saluran yang terbetul pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Fungsi uterus yang pertama itu saluran lewat gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuat sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu.
Yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga adalah perkembangan embrio. Yang keempat adalah berperan pada proses kelahiran atau parturisi. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi corpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Selanjutnya ada cervix. Cervix terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Cervix ini tersusun atas otot daging sphincter. Terdapat lumen cervix yang terbentuk dari gelang penonjolan mucosa cervix dan akan menutup pada saat terjadi estrus dan kelahiran. Cervix menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyelesaikan sperma. Fungsi dari cervix adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel, squamosa, substrata yang tidak berkelenjar, tapi pada saat berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan cervix. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi cervix, uterus, dan ovidum, dan sebagai jalan perenakan saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar daripada waktunya. Selanjutnya ada vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian luar disebut labia majora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia majora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Pertauan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifice uretral eksternal atau oleh suatu pematang pada posisi kranial terhadap uretral eksternal, yaitu himen vestigial. Himen tersebut dapat sehingga mempengaruhi kopulasi. Vulva akan menjadi tegang karena pertambahan volume darah yang mengalir ke dalamnya. Klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 10 cm dari dalam labia. Klitoris terdiri atas dua pura atau akar badan dan kepala atau glans. Klitoris terdiri atau jaringan klitor yang tertutup oleh epitel squamosa substrata, dan itu klitoris juga mengandung saraf rasa yang berperan pada saat kopulasi. Klitoris akan mendeteksi pada hewan yang sedang estrus. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan.